Kenapa sih di dalam agama Buddha itu ketika melakukan puja atau melakukan ibadah harus ada persembahan? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya. Teman-teman semuanya, sahabat terkasih, kita mungkin sering beberapa teman Buddhis itu datang ke wihara, atau mungkin teman yang non-Buddhis juga datang ke biara dan sering melihat di wihara itu ada altar. Altar itu satu tempat pemujaan yang kami sakralkan sebagai sarana kita memberikan penghormatan. Nah, di dalam altar itu selalu ada persembahan. Baik itu persembahan entah itu air, lilin, bahkan buah, atau mungkin dupa yang sering teman-teman lihat. Dan banyak sekali orang yang tidak memahami atau belum memahami kenapa sih di dalam agama Buddha itu ketika melakukan puja atau melakukan ibadah harus ada persembahan. Nah, teman-teman semuanya, di dalam praktik agama Buddha itu persembahan itu merupakan sebuah ritual yang penting yang dilakukan, terutama dalam kita memberikan sebuah penghormatan kepada Buddha. Ini bukan kita berikan persembahan ini bukan juga untuk kepada para hantu ataupun kepada para dewa, namun ini sebagai bentuk cara kita untuk belajar memahami tentang ajaran Buddha. Ada berbagai jenis persembahan yang sering kita temukan di dalam agama Buddha, terutama dalam biara-biara ataupun di dalam altar agama Buddha, yaitu mungkin ada lilin, air, buah, dupa, ataupun makanan, ataupun manisan, begitu. Dan juga seringkali yang tidak pernah ketinggalan itu bunga ya. Nah, persembahan-persembahan ini memiliki makna teman-teman semuanya. Makna ini sebenarnya ada nilai filosofi sendiri yang sangat mendalam, yang tentu melambangkan sebuah penghormatan, kesadaran, dan juga pengabdian atau bakti kepada Buddha dan ajarannya. Yuk mari kita simak, kita jelajahi makna atau simbolis dari setiap jenis persembahan di dalam agama Buddha. Yang pertama adalah persembahan lilin. Di altar Buddha itu atau di altar para agama Buddha itu selalu ada lilin. Nah, lilin ini melambangkan sebuah cahaya pencerahan dan juga kebijaksanaan. Lilin yang menyala itu mewakili pencahayaan spiritual di dalam diri kita sendiri. Lilin juga itu mengingatkan kita akan sebuah sifat yang fana, yang sementara. Ini mengembangkan kesadaran kita agar kita belajar untuk memahami ketidaktetapan, ketidakkekalan atau dalam Buddhism disebut dengan anicca. Sehingga kebijaksanaan dalam diri kita itu tumbuh. Kalau kita menghadapi sebuah perubahan dan penderitaan, maka kita juga akan memahami bahwa memang hidup selalu diliputi fana atau diliputi sifatnya ketidakkekalan. Jadi ketika kita melihat sebuah persembahan lilin yang menyala di dalam altar agama Buddha, itu melambangkan sebuah pencerahan dalam diri kita yang harus kita tumbuhkan, terutama dalam memahami ketidakkekalan. Dan yang kedua itu juga ada persembahan air. Ya, air ini melambangkan sebuah kesucian, kejernihan, dan juga penyucian pikiran dan hati kita. Air itu adalah sebuah elemen yang penting dalam kehidupan kita. Semuanya membutuhkan air, entah itu manusia, tumbuhan, ataupun binatang. Semuanya membutuhkan air. Dan melalui persembahan ini, kita itu mengenang pentingnya menjaga pikiran kita, menjaga hati kita yang bersih dan bebas dari kekotoran. Air juga dapat melambangkan sebuah pemurnian spiritual dan pembasuhan terutama dalam menenangkan pikiran kita. Kita selayaknya itu harus menenangkan pikiran kita agar sejuk dan damai laksana air, sehingga air itu dimanapun mereka berada akan dibutuhkan semua makhluk. Begitu juga dengan pemurnian spiritual kita atau kesucian pikiran dan hati kita. Dimanapun kita berada, kita akan dibutuhkan banyak orang karena kita selalu membawa sebuah kebahagiaan. Itulah air. Lalu yang ketiga, ada sebuah persembahan buah ya. Kalau teman-teman mungkin ke altar agama Buddha itu selalu ada buah di altar-altar, di tempat puja kebaktian umat Buddha. Selalu ada yang namanya buah.
Buah ini mengungkapkan rasa syukur dan penghormatan kita terhadap kelimpahan alam dan hasil dari bumi ini. Bumi kita itu menghasilkan banyak sekali limpahan-limpahan yang kita gunakan untuk menyambung kehidupan. Ini adalah simbol dari kasih sayang alam dan keberlimpahan yang diberikan kepada kita. Persembahan buah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai sumber daya alam dengan bijaksana dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dan buah ini juga melambangkan diri kita sendiri. Jika kita menanam sebuah benih yang baik, maka akan menghasilkan buah yang baik juga. Begitu pula dengan kita, jika kita menanam benih yang buruk, maka kita akan memetik buah yang buruk juga. Artinya dalam kehidupan kita harus menanam sebuah buah-buah kebajikan yang baik untuk diri kita sendiri. Dan yang keempat, ada persembahan dupa. Yang ini mungkin banyak orang berpikir bahwa dengan kita menyalakan dupa, kita mengundang para hantu dan sebagainya. Padahal tidak ada keterkaitan dengan hal tersebut. Persembahan dupa adalah sebuah penghormatan kepada ajaran Buddha dan juga penggunaan wangi-wangian dalam praktik meditasi. Dupa itu membawa sebuah nuansa suasana relaksasi di dalam diri kita. Yang tentu ketika kita membakar dupa, ini menghasilkan aroma yang menenangkan, yang juga membuat diri kita lebih fokus. Nah, pikiran kita ini selalu pergi ke sana kemari, selalu kacau. Teman-teman mungkin sering nggak sih ketika pikiran kita itu nggak nyaman, pikiran kita kacau, ketika kita merasakan harumnya wangian seperti wangi dupa itu, membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih tenang. Jadi dupa itu melambangkan sebuah kemurnian pikiran kita. Dan juga dupa itu membawa diri kita tidak gelisah, sehingga pikiran kita murni. Dan harumnya wangi dupa itu juga mengisyaratkan kepada diri kita bahwa wangi dupa itu tidak dapat melawan arahnya angin, tetapi wanginya seorang yang bijaksana, wanginya seorang yang baik, yang penuh kasih sayang dapat melawan arah angin. Artinya kita harus diingatkan kembali bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu akan dirasakan kepada setiap orang. Meskipun jauh, mereka akan turut merasakan juga. Inilah pentingnya perbuatan baik. Dan yang kelima, ada makanan atau manis-manisan. Persembahan makanan ataupun manisan ini yang kita letakkan di altar Buddha ini melambangkan keberadaan kita dalam siklus kehidupan dan berhubungan dengan yang namanya itu saling bergantungan antara manusia dan makhluk lainnya yang ada di sekitar diri kita. Itu melalui persembahan ini kita menghargai makanan sebagai sumber kehidupan dan juga mengembangkan rasa syukur serta pengorbanan terhadap sumber daya yang diberikan kepada diri kita. Dan makanan itulah yang menjadi sumber energi dalam diri kita. Sehingga ketika kita mempersembahkan makanan, berarti kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri, alam, dan lingkungan kita. Lalu yang keenam, mungkin yang terakhir, yang tidak pernah kita lupakan, karena ketika kita memasuki sebuah rumah ibadah agama Buddha, itu akan nampak sekali, yaitu bunga. Persembahan bunga di altar Buddha itu melambangkan sebuah keindahan dan juga kelembutan dalam praktik spiritual. Bunga yang segar dan harum ini mengingatkan kita akan sebuah kerendahan hati dan kelembutan, serta juga pentingnya kita membawa keindahan di dalam kehidupan kita. Nah, bunga mengingatkan kita juga akan keindahan alam dan juga keberadaan yang lembut. Ini juga melambangkan kesadaran akan keindahan dalam hidup kita dan transisi yang terus-menerus dalam kehidupan kita itu berubah. Ketika kita mempersembahkan bunga, maka bunga yang segar, yang harum, yang wangi ini dia pelan-pelan akan layu, memudar, dan juga nanti akan kering. Begitu juga ini mengingatkan diri kita bahwa tubuh kita ini yang mungkin saat ini masih gagah, masih bagus, masih segar, pelan-pelan dia akan layu, menua, dan juga nanti tidak akan dibutuhkan lagi, begitu. Dan mungkin menjadi sebuah pupuk, nutrisi untuk menumbuhkan kehidupan yang lain. Jadi ini juga melambangkan sebuah ketidakkekalan. Makanya ketika kita mempersembahkan bunga di altar Buddha, itu
mengingatkan diri kita bahwa hidup kita itu tidak kekal, diliputi dengan transisi-transisi yang sifatnya itu terus berubah, terus tidak tetap. Inilah bunga. Nah, jadi teman-teman semuanya, inilah persembahan-persembahan yang ada di dalam altar Buddha. Sehingga ketika teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang ke rumah ibadah agama Buddha, melihat ada banyak persembahan, ada 6 jenis persembahan yang sering Anda lihat, ini tidak kita persembahkan kepada makhluk-makhluk, tetapi ini merupakan sebuah simbol untuk diri kita, mengingatkan diri kita bahwa spiritual, kelembutan, dan perenungan akan hidup sangat penting. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini memberikan sebuah nutrisi yang baik. Dan sampai jumpa kembali. Salam sejahtera. Namo Buddhaya.